Filsafat modern dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga abad ke-20. Di Eropa Barat dan Amerika Utara, filsafat modern ini dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka di zaman modern. Corak utama filsafat modern yaitu dianutnya kembali rasionalisme seperti masa Yunani kuno. Gagasan ini disertai oleh argumen yang kuat diajukan oleh Descartes. Gerakan pemikiran Descartes disebut Renaissance. Dialah orang pertama di akhir abad pertengahan itu yang menyusun argumentasi kuat yang menyimpulkan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, bukan ayat suci, dan bukan lainnya. Descartes ingin filsafat dilepaskan dari dominasi agama Kristen dan dikembalikan kepada semua filsafat Yunani, yaitu filsafat yang berbasis akal. Dari sudut pandang sejarah, filsafat barat melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filosofis barat. Filsafat barat menjadi panggung perdebatan antara filsuf terkemuka. Setiap filsuf tampil dengan gaya dan argumentasinya yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar dan sinis, kadang tajam dan pragmatis, ada juga yang sentimental. Ada beberapa tokoh yang menjadi perintis yang membuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern. Mereka adalah Leonardo da Vinci, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, sedangkan Francis Bacon merupakan filsuf yang meletakkan dasar filosofinya untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dia merupakan bangsawan Inggris yang terkenal dengan karyanya yang bermaksud untuk menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan teori baru. Peradaban Eropa modern tertentang mulai dari abad 15 hingga abad ke-19 dengan watak pemberontakannya terhadap periode pertengahan. Bertrand Russell, bagaimana dikutip oleh Rodia Curzay, mengemukakan 5 perbedaan antara periode modern dibanding periode pertengahan. Pertama, berkurangnya otoritas gereja dan meningkatkan otoritas ilmu. Kekuasaan gereja yang semula dominan mulai berkurang dan digantikan fungsinya oleh raja. Jika abad pertengahan manusia berusaha memahami dunia theoretical science, maka masa modern manusia berusaha mengubah dunia practical science. Jika pada masa pertengahan manusia yang berusaha memahami dunia tidak sesuai dengan isi kitab suci, maka akan dihukum. Tetapi pada masa modern, penolakan terhadap kitab suci dianggap sah jika menemukan sebuah teori yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Kebebasan dari otoritas gereja menimbulkan individualisme atau bahkan anarkisme. Kebudayaan abad pertengahan. Sebagai kekuatan pemerintah yang menguasai kebudayaan, negara lebih menggantikan kedudukan gereja. Kekuasaan gereja ini lambat laun menjadi lemah. Sedangkan di lain pihak, negara kebangsaan lebih meningkatkan kekuasaannya. Renaissance dianggap sebagai masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern, dan dengan demikian ia memiliki unsur-unsur abad pertengahan dan modern, unsur-unsur keagamaan dan yang mendadak di segala bidang atau pembaruan yang tiba-tiba, melainkan suatu peralihan yang berangsur-angsur. Tetapi ini semua tak berarti pengingkaran bahwa Renaissance umumnya dianggap sebagai suatu titik peralihan di dalam sejarah kebudayaan Barat. Lambat laun nilai-nilai Kristani abad pertengahan mulai kehilangan arti ide-ide tradisional. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Oleh sejarawan, istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa. Orang pertama yang menggunakan istilah ini adalah Jules Michel, sejarawan Prancis terkenal. Menurutnya, Renaissance adalah periode penemuan manusia dari dunia yang bukan sekedar sebagai kebangkitan kembali, yang merupakan penemian
penemuan kebangkitan modern. Ciri utama Renaissance ialah humanis, individualis, lepas dari agama, empirisme, dan Renaissance. Hasil yang diperoleh dari watak ini adalah pengetahuan rasional berkembang. Zaman modern filsafat didahului oleh zaman Renaissance. Tokoh pertama filsafat modern adalah René Descartes. Ciri-cirinya yaitu menghidupkan kembali rasionalisme Yunani. Renaissance. Descartes dianggap sebagai bapak filsafat modern karena dialah orang pertama di akhir abad pertengahan itu yang menyusun argumentasi yang kuat yang menyimpulkan bahwa filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, bukan ayat suci, dan bukan lainnya. Ia ingin filsafat dilepaskan dari dominasi agama Kristen dan dikembalikan kepada semua filsafat Yunani kuno, yaitu filsafat yang berbasis pada akal. Humanisme. Pada Renaissance muncul aliran kebenaran yang berpusat pada manusia yang kemudian dikenal dengan humanisme. Aliran ini lahir disebarkan gereja yang telah menafsirkan berbagai penemuan manusia, bahkan dengan doktrin dan kekuasaannya. Mungkin terjadi dalam aliran ini bahwa manusia selalu menjadi hal yang tinggi, lain hal tak ada. Aliran-aliran filsafat modern. Idealisme adalah suatu ajaran paham yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ide-ide pikiran jiwa. Aliran filsafat idealisme ini merupakan aliran filsafat yang memiliki peranan penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Bagi aliran ini, kenyataan yang sebenar-benarnya nyata adalah alam pikiran. Aliran ini mulai berkembang abad pertengahan. Ulama-ulama mengakui bahwa segala apapun yang berhubungan dengan kerohanian selalu lebih penting dengan hal-hal bersifat kebendaan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sampai saat ini aliran filsafat idealisme ini lebih banyak diyakini oleh kaum agama. Rasionalisme. Usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir Renaissance masih berlanjut terus sampai abad ke-17. Abad ke-17 adalah era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Semakin lama, manusia semakin menaruh kepercayaan yang besar terhadap kemampuan akal. Bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan. Semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Rasionalisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpendirian bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya adalah akal. Rasionalisme tidak mengingkari peran pengalaman, tetapi pengalaman dipandang sebagai perangsang bagi akal atau sebagai pendukung bagi pengetahuan yang telah ditemukan oleh akal. Akal dapat menurunkan kebenaran-kebenaran dari dirinya sendiri melalui metode deduktif. Empirisme. Pelapornya adalah David Hume. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa empiri atau pengalaman yang menjadi sumber pengetahuan. Akal bukanlah sumber pengetahuan, akan tetapi akal berfungsi mengolah data yang diperoleh dari pengalaman. Sebagai penganut empirisme, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman adalah awal segala pengetahuan, juga awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman. Segala pengetahuan diturunkan dari pengalaman. Dengan demikian, hanya pengalamanlah yang memberi jaminan kepastian. Orang pertama pada abad ke-17 yang mengikuti aliran empirisme di Inggris adalah Thomas Hobbes dan Bacon. Kritisisme. Immanuel Kant mencoba mencari sintesa dari pertentangan dua aliran filsafat ini. Kant berpendapat bahwa masing-masing aliran memiliki nilai kebenaran dan kesalahan separuh. Bagi Kant, kenyataan bahwa pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indera kita adalah suatu hal yang benar. Namun demikian, kita tidak bisa mengabaikan aspek akal pikiran yang jadi faktor penentu tentang bagaimana cara kita memandang dunia sekitar kita. Kesimpulan, suasana kefilsafatan abad pertengahan yang bercorak teosentris dan latar belakang masyarakat Eropa yang terkekang oleh otoritas gereja menimbulkan pemberontakan terhadap nilai-nilai tradisi
gerejawi menjadi penyebab lahirnya Renaissance dan filsafat modern. Karakteristik filsafat modern adalah antroposentrisme. Manusia melihat, merasakan, dan menyadari adanya potensi pada dirinya. Validasinya lewat metode pengindaran observasi atau eksperimen terhadap realitas fisik yang melahirkan cara yang selanjutnya disebut metode ilmiah. Tokoh pertama rasionalisme adalah Descartes, menyimpulkan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, bukan ayat suci, dan bukan yang lainnya. Kami setuju dengan pemikiran Descartes bahwa dasar filsafat adalah rasio atau akal, karena dengan akallah seseorang dapat berpikir dan dapat mengetahui kebenaran. Akan tetapi, tidak akal saja yang dapat dipergunakan, melainkan perasaan juga dapat digunakan untuk mengetahui sesuatu yang terjadi. Nah, itu dia penjelasan tentang filsafat modern. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.